Quwwatur Ruhiyah ini kalau kemudian kita lihat karena dia berawal dan bersumber dari kesadaran akan hubungan seseorang dengan Allah, akidah Islam, maka kita bisa lihat daya dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan bisa kita miliki, kita sendiri di sini bisa memiliki hal yang sama persis selama kita memiliki akidah yang sama. Sahabat-sahabat atau generasi-generasi awal dulu juga pernah menunjukkan bagaimana mereka tetap berangkat perang dan memenangkan Badar meskipun mereka jumlahnya 300 melawan 1000 pasukan Quraisy. Di perang Yarmuk kita jumlahnya 36.000 melawan 250.000 pasukan Romawi, menang. Kita tetap berangkat. Perang Qadisiyah 30.000 melawan 200.000 pasukan Persia. Ketika kemudian kita berkaca kepada generasi yang lebih lanjut lagi, kalau kita lihat pembebasan Konstantinopel misalkan, itu juga karena dia yakin bahwa ini kewajibannya untuk membebaskan Konstantinopel. Allah memerintahkan kita melakukan itu. Ternyata kok ada halangan gitu ya. Bahkan bisa mengantarkan sang muslim ini itu merancang sebuah strategi yang nggak ada di masanya, nggak terpikir di masanya, yaitu melewatkan kapal, melewati bukit Galata. Lah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina juga begitu sama. Karena memang berasal dari sumber kekuatan yang sama. Kita lihat coba, kalau musuhnya itu Israel itu mau masuk ke jalanan di Gaza itu mereka ketakutan dan harus dilindungi oleh tank, mujahidin Hamas di sana, justru dia bertelanjang dada jalan sini saja, taruh itu yang namanya peledak itu ke dalam tanknya. Coba bayangkan, mana bisa tentara yang kayak begitu kemudian memenangkan pertempuran melawan pasukan yang tidak takut mati karena yakin Allah Al-Muhyi Al-Mumit. Yang menghidupkan dan mematikan bukan tanknya pasukan Israel tetapi Allah. Mereka pula yang kemudian menduplikasi apa yang pernah dilakukan, strategi yang nggak masuk akal seperti yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ataupun oleh Muhammad Al-Fatih. Ketika mereka sudah diblokade sekian puluh tahun, hampir 100 tahun, tapi ternyata mereka bisa membuat semacam kota di bawah Gaza. Memang tapi ini susunannya memang untuk militer, jadi tidak bisa untuk digunakan mengungsi dan seterusnya. Termasuk juga begini, Iron Dome itu tidak akan bisa ditembus, setiap ada rudal 1, 2 langsung dihancurkan. Mereka ketemu dengan pakai para layang. Ya, tapi kemudian pertanyaan yang kemudian harus kita tanyakan ya, apakah bisa kekuatan iman dan ketangguhan yang seperti itu kemudian cukup untuk memenangkan dan membebaskan Palestina? Itu yang kemudian harus kita jawab. Apakah metode pembebasan Palestina itu adalah dengan mendoakan supaya tetap sabar rakyat Palestina, supaya kemudian Allah yang mau berkuasa itu segera menemukan pertolongan? Nggak bisa begitu. Apalagi kalau kemudian kita lihat hari ini situasinya adalah seperti ini. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu seperti masyarakat atau orang yang tinggal di penjara terbesar di dunia. Mereka terputus dari dan diisolasi dari dunia internasional. Luasnya dia itu 365 kilo, ini setengahnya Jakarta. Dibombardir kayak begitu, setengahnya Jakarta. Dia hampir sama seperti Surabaya, persis, hampir sama. Itu setiap hari 1 tahun. Coba, itu kalau kota barat, itu negara barat itu sudah banyak bunuh diri mungkin sebelum mereka itu kena bom. Ya. Dan itu mereka tidak memiliki akses apapun, mau dapat senjata, mau dapat makanan, dapat minuman. Jumlah mereka mayoritas pun juga adalah anak-anak gitu. Nah, kalau kemudian kita bicara manusia, meskipun dia itu punya sebuah ketangguhan, kekuatan iman yang akan membuat dia itu akan terus bertahan dan memandang dan itu tuh pada porsinya dia akan terlihat rendah. Tetapi tidak bisa kita pungkiri manusia itu ada dimensi, dia punya otot, dia juga punya organ-organ, dia itu juga punya fisik yang itu butuh makan, butuh minum, butuh darah kan gitu Bu ya. Kalau dia itu terluka ya butuh ada sebuah waktu untuk recovery. Kalau kemudian meskipun dia itu punya semangat, saya sebenarnya kami punya semangat tetap melawan dan berjuang, tetapi tubuh saya itu kan tetap butuh makanan. Tidak ada makanan ya tetap aja dia bisa mati. Kalau kemudian tidak ada upaya yang benar-benar untuk menyelesaikan persoalan ini, apalagi pada saat yang sama coba Anda lihat bahwa hari ini Israel punya 170.000 tentara dengan kelengkapan persenjataannya seperti ini, sementara yang melawan di Palestina itu kita tidak bisa bicara tentang tentara dari pemerintah Palestina, tidak bisa kita hitung karena dia terbelenggu oleh demokrasi dan
tata nilai tatanan global yang tidak akan membuat mereka bergerak tentaranya. Yang bergerak itu adalah para pejuang di lapang, dan itu jumlahnya cuma 26.000. Sementara persenjataan yang mereka punya di sini hampir tidak ada. Kalau di sini ratusan, di sini tidak ada, tidak diketahui. Kita tidak pernah lihat ada pesawatnya Hamas, kan tidak ada. Ditambah lagi kemudian tidak cuma Israelnya, dia di backup oleh negara adidaya hari ini, dan itu dengan bantuan militer donasi yang tertinggi yang pernah ada. Sehingga kemudian yang terjadi apa, ibu-ibu? Bukan peperangan. Seandainya satu orang muslim dengan kuatur ruhi berhadapan dengan satu orang kafir atau 10 orang kafir yang dia hanya pede karena dia punya kuatul madi berhadapan, bisa kelihatan kalau pasti yang menang itu seorang muslim ini tadi. Dia lebih kokoh, lebih pemberani, lebih kuat, lebih kreatif, bisa jadi. Tetapi ketika kemudian situasinya itu adalah mereka itu dibikin tidak punya akses kemanapun kecuali kepada Allah. Loh, padahal fisik mereka itu diciptakan oleh Allah yang memang ada kebutuhan untuk nggak bisa bertahan kalau kemudian nggak ada makanan itu, nggak ada obat itu, nggak mungkin. Sehingga yang kemudian harus kita lakukan adalah serangan pasukan penjajah tersebut tidak bisa dihadapi dengan doa dan keyakinan pasti Allah akan menolong kita yang benar kok. Sembari dia menonton, sembari kita mungkin ya nangis gitu ya. Tapi kita harus bisa dudukkan, berdoa dan yakin akan pertolongan Allah itu memang wajib. Namun bukan metode untuk memenangkan peperangan atas musuh dan membebaskan Palestina.